Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan dari pertanyaan yang masuk ya, setelah Dhammasakaca, program Dhammasakaca yang terakhir yang berjudul 16 Mimpi Raja Kosala. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk tersebut Bante akan berusaha jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama ya, yang terkait dengan Dhammasakaca dulu ya. Jadi yang terkait dengan 16 mimpi Raja Kosala. Pertanyaan pertama dari Sylvie. Selamat malam. Izin bertanya Bante mengenai mimpi ke-16. Domba-domba menggigit macan tutul lalu serigala yang melihatnya ketakutan lari dan bersembunyi. Yang artinya orang tidak bermoral menjadi penjilat raja. Itu yang dimaksudkan para domba-domba itukah Bante? Terima kasih. Ya. Nah, jadi di mimpi yang ke-16 Raja Kosala tersebut ya, dijelaskan bahwa ada domba menggigit macan tutul ya, kemudian di sampingnya serigala memperhatikan bahwa domba sedang menggigit macan tutul, akhirnya serigala ketakutan dan bersembunyi. Nah, itu maksudnya apa? Jadi yang domba-domba di situ adalah orang-orang yang dari keluarga yang tidak baik, ya, orang-orang yang tidak bermoral. Nah, mereka itu jadi berkuasa, itu maksudnya, ya. Jadi berkuasa, jadi eh, menyiksa, ya, merendahkan, menyiksa, ya, kemudian merugikan orang-orang yang seharusnya berkuasa. Nah, orang-orang yang seharusnya berkuasa itu apa? Adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang memang mampu di bidangnya masing-masing. Yang menjalankan segala sesuatunya berdasarkan dhamma. Nah, itu ya orang yang seharusnya berkuasa. Itu maksudnya ya. Orang yang seharusnya memimpin, orang yang seharusnya berkuasa mengambil keputusan. Nah, kemudian si domba-domba ini, mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak diberi posisi, tidak diberi kekuasaan, ya, karena apa? Tidak capable, tidak mampu, dan tidak terampil ya dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Nah, mereka ini akhirnya malah dapat kuasa, dapat posisi, ya, dapat harta, akhirnya mereka jadi semakin kuat. Nah, dengan posisi yang kuat tersebut, mereka menyiksa, merendahkan orang-orang yang bermoral dan bijaksana. Itu maksudnya ya. Termasuk juga di sini kan Bante jelaskan di dalam 16 mimpi Raja Kosala tersebut bahwa orang-orang yang bermoral di sini tidak hanya umat awam saja, tetapi juga anggota sangga. Jadi biku-biku yang bermoral, yang bijaksana, yang mampu mengajar sesuai dhamma dan lain sebagainya, itu malah akhirnya terintimidasi atau menderita akibat kekuasaan dari biku-biku yang tidak bermoral. Itu ya. Nah, serigala ini juga adalah orang-orang yang bijaksana lainnya, orang-orang yang bermoral lainnya, biku-biku yang bermoral dan bijaksana lainnya, yang suka menjalankan sila, samadhipanya, dan lain sebagainya. Nah, ini mereka melihat dari kejauhan, ya, menyaksikan bahwa orang-orang yang bermoral dan bijaksana zaman sekarang terintimidasi oleh orang yang tidak bermoral. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi domba-domba, macan, dan serigala sekarang sudah jelas siapa saja, ya. Pertanyaan yang kedua dari Monica, ya, saudari Monica. Wandami Bhante, izin bertanya. Dalam ajaran Buddha, sebenarnya bagaimana mimpi itu bisa muncul? Apa saja faktor atau kondisi yang bisa memunculkan mimpi? Apakah mimpi adalah manifestasi dari pikiran kita, baik itu keinginan, ketakutan, dan lain-lain? Lalu kadang kita bisa memimpikan sanak keluarga yang sudah meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi ya Bhante? Terima kasih Bhante. Ya. Satu persatu ya. Jadi sebenarnya mimpi itu bisa muncul kenapa ya? Apa faktor-faktor yang memunculkan mimpi? Ya? Apakah mimpi adalah manifestasi dari pikiran kita? Nah, kalau di ajaran Buddha ya ada beberapa referensinya yang nanti Bante akan cantumkan ya. Nah, di sini dijelaskan ya di referensi-referensi di dalam Tipitaka tersebut menjelaskan bahwa ada 4 sebab munculnya mimpi atau terjadinya mimpi.
ya. Yang pertama adalah dhatu kobhato. Artinya adalah ketidakseimbangan ya atau terganggunya 4 jenis cairan di dalam tubuh. Nah, kalau eee, di Pitaka ada kata yang menjelaskan bahwa seringkali kesehatan kita itu terganggu karena terganggunya 4 jenis atau terganggunya produksi ya atau tidak seimbangnya 4 jenis cairan di dalam tubuh kita, ya, khususnya manusia ya. Nah, apa saja 4 cairan tersebut? Darah, kemudian cairan empedu, kemudian, eee, dahak atau lendir, yang keempat adalah unsur angin. Nah, jadi unsur angin ini bukan cairan ya. Jadi ada 4 hal di dalam tubuh ini yang kalau tidak seimbang atau terganggu kondisinya, itu bisa memunculkan mimpi. Sebetulnya dijelaskan bahwa tidak hanya memunculkan mimpi, tapi juga bisa memunculkan penyakit ya. Nah, jadi kalau ada masalah darah, ada masalah cairan empedu, ada masalah, kelebihan lendir, dahak, atau juga bisa, kelebihan, unsur angin, ya, unsur angin. Nah, itu bisa memunculkan mimpi, ya. Nah, alasan yang kedua munculnya mimpi adalah anubhuta pubato. Anubhuta pubato artinya adalah sesuatu yang pernah muncul atau terjadi sebelumnya, ya, atau seringkali muncul. Nah, ini kapan terjadi? Contohnya adalah misalnya, ya Bante ingat dulu ya waktu Bante sedang ujian ya, waktu masih umat awam ya, menyiapkan ujian ya, tapi karena saking ya apa ya, memprioritaskan ujian tersebut ya dengan kata lain jadi agak stres ya karena ujian besok ya. Jadi belajar 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 sampai malam ya, terus pas tidur sampai mimpi bahwa saingan belajarnya dulu dia bilang, "Saya duluan ya," gitu ya. Terus atau dia nilainya lebih bagus. Nah, waktu itu ya sampai ke bawah mimpi coba ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang biasanya yang menjadi prioritas kita, ya. Seringkali, misalnya sebelum tidur ada sesuatu yang muncul di dalam pikiran berulang kali ya, atau segala sesuatu yang kita sedang tekuni gitu ya. Nah, ambisi itu ya atau antusias itu ya muncul sampai ke, eee di dalam mimpi, ya, sampai ke bawah mimpi, ya. Atau sesuatu yang jadi kepedulian kita, ya, misalnya perihal, keluarga sakit dan lain sebagainya, ya bisa jadi nanti masuk ke mimpi, ya. Nah, yang ketiga, Dewato Pasangharato, ya. Dewato Pasangharato artinya adalah dibawakan oleh dewa, ya, dibawakan oleh dewa. Nah, kadang dewa-dewa itu memberikan penampakan atau penglihatan di dalam mimpi atau tanda di dalam mimpi. Nah, kadang-kadang ada manfaatnya, kadang tidak ada manfaatnya, ya. Nah, kenapa dewata ini memberikan mimpi ya? Nah, kadang ya karena dia mau kusala, karena dia mencari kebajikan ya. Jadi supaya orang yang diberikan mimpi jadi bisa kan wanti-wanti ya, jaga-jaga misalnya supaya terhindar dari bahaya. Nah, ada juga kadang karena ya merupakan sanak keluarga sendiri dan lain sebagainya ya. Ada banyak alasan kenapa dewata membantu makhluk atau manusia. Dalam bentuk apa? Memberi tanda atau penampakan di dalam mimpi, ya. Nah, tapi kadang itu tidak bermanfaat dijelaskan ya. Kadang memang membawa manfaat. Nah, yang keempat ya, kenapa muncul mimpi? Karena pubanimitato. Ya, pubanimitato artinya adalah sesuatu yang belum terjadi ya, yang akan terjadi. Jadi seperti pertanda gitu ya, di masa depan apa yang akan terjadi. Nah, kalau dalam kasus ini ya, 16 mimpi Raja Kosala termasuk dalam apa? Pubanimitato ya. Jadi sesuatu yang belum akan terjadi ya, yang akan terjadi tapi belum terjadi dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat ya. Nah, jadi pubanimitato ini ya, perihal tanda yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu karena apa ya?
Nah, tidak dijelaskan secara pasti kenapa bisa muncul seperti itu, tapi kita bisa asumsi ya dari cerita ya 16 mimpi Raja Kosala tersebut bahwa untuk orang-orang tertentu ya seperti kayak sepertinya kayak sudah sifat alaminya ya. Sifat alaminya karena mimpi tersebut ternyata tidak muncul hanya di Raja Kosala saja. Ya. Ternyata di zaman dulu juga ya, raja-raja yang baik ya selalu mimpi ya, mimpi-mimpi yang sama. Nah, itu jadi ya sepertinya ada seperti hukumnya gitu ya bahwa eh, kepedulian dari orang yang bijaksana atau orang yang menjalankan hukum sesuai sebagaimana padanya ya, sesuai dengan dhamma, maka mereka ini mendapatkan mimpi-mimpi perihal bahwa di masa mendatang akan terjadi ya ketidak seimbangan ya dalam perihal moral ya, penurunan moral dan lain sebagainya. Nah, demikian ya dalam program Dhammakata ini 2 pertanyaan saja yang Bante bisa jawab. Ya, Bante akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya di program Dhammakata selanjutnya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakata kali ini.